Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kasih, urapan, damai sejahtera Tuhan senantiasa memberkati kita, menolong kita, memberikan kekuatan perlindungan. Dan kita juga bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kita boleh menikmati kebaikannya setiap waktu. Oh haleluya, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan perbuatan Tuhan yang ajaib dan mulia, yang senantiasa mengurapi, menolong, memberikan harapan baru, memberikan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau segalanya, Kau yang mulia. Kau Yesus sungguh baik, Kau Tuhan amat baik. Selamanya kami memuji, kami menyembah, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu
Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat perbuatan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karya-Mu yang termulia, perbuatan-Mu yang ajaib mengalir tercurah dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan senantiasa mengurapi, melindungi, memberikan pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu, dan kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian, menjangkau setiap kehidupan kami di pagi hari ini, ya Bapa. Oh, haleluya Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, setiap waktu, itu adalah perkenanan daripada Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib, senantiasa memberkati, menolong, mengurapi, bahkan memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita di dalam pergumulan besar, ketika kita di dalam persoalan yang besar dalam kehidupan kita,
dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah sia-sia. Nah, banyak orang di luar sana merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, bahkan mungkin merasa dirinya pintar, bijaksana, sehingga lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, misalnya di dalam kehidupan kita, di negeri kita, Indonesia saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, jika kita hanya berjalan sendiri mengandalkan IQ kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pemerintahan yang ada, atau mengandalkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, bahkan mungkin mengandalkan harta kita untuk menghadapi COVID ini. Tentunya hal ini tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Tentunya hal ini tidak akan pernah berubah. Suatu keajaiban yang luar biasa tidak akan terjadi ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Nah, begitu juga dengan persoalan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga, baik di dalam kehidupan pribadi. Ketika kita di dalam persoalan, tentunya kita membutuhkan seorang pribadi, kita membutuhkan pribadi yang akan menolong kita, pribadi yang akan memperbaharui, yang menolong, menjangkau jiwa kita, sehingga kita bisa melewati atau melalui persoalan-persoalan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-126, ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 126 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi setiap kita dimanapun berada, baik yang menayangkan siaran langsung ini maupun yang akan menayangkan ulang dan mengikuti mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ada amin. Tentunya di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang terlebih besar. Nah, perenungan kita pada pagi hari ini, mengapa saya mengatakan Tuhanlah terlebih besar? Tuhanlah yang terlebih besar di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pencipta. Nah, jadi kalau di dalam kehidupan kita masih membesarkan hal-hal yang lain, membesarkan harta kita, membesarkan kemampuan kita, membesarkan diri kita, itu sama saja kita tidak mengakui kuasa Tuhan, tidak mengakui keadaan Tuhan yang adalah pencipta kita. Nah, di dalam kehidupan ini, sebagai orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menikmati kehidupan di dunia, tentunya kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan yang terbesar, Tuhan yang termulia, kita akui di dalam kehidupan kita, kita akui dalam segenap jalan hidup kita, kita akui dalam setiap langkah kehidupan kita, kita akui dalam setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Nah, jadi ketika ada persoalan, ketika ada suatu pertikaian di dalam kehidupan negara, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi, tanpa melibatkan kuasa Tuhan, tanpa melibatkan hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menang di dalam perkara tersebut. Kita tidak akan pernah bisa berhasil menjaga, mendapatkan yang lebih baik di dalam kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa perbuatan Tuhan. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari, ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, dengan suatu keadaan, dengan suatu hal-hal yang tidak baik mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang ada. Tentunya kita senantiasa menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan ada di pihak kita. Nah, terkadang
kita sebagai manusia ya Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa kalau kita misalnya menyesal itu sebelumnya itu berarti kita mendaftar duluan. Nah, kenapa terjadi penyesalan? Karena ketika kita masuk melakukan suatu tindakan itu adalah pendaftaran. Pendaftaran artinya kita tidak melibatkan Tuhan di dalam diri kita. Kenapa seringkali terjadi ada penyesalan? Oh, kenapa saya dulu tidak seperti ini? Kenapa saya dulu tidak seperti ini? Karena langkah yang pertama kita ambil itu adalah pendaftaran. Kita tidak melihat jeli lebih dalam. Kita tidak melihat jeli lebih di dalam Tuhan. Nah tentunya di dalam kehidupan kita sebelum tindakan yang kita lakukan, sebelum aksi, keputusan, bahkan suatu kemampuan kita yang kita andalkan, mari sebelum terjadi penyesalan dalam setiap keputusan yang ada, sebelum terjadi penyesalan dalam suatu tindakan yang kita ambil, sebelum terjadi penyesalan dalam setiap apa yang kita lakukan untuk kebaikan diri kita, stop. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ingat Tuhan, lakukanlah perkara Anda bersama dengan Tuhan. Lakukanlah setiap persoalan Anda bersama dengan Tuhan. Maka Anda akan memenangkan perkara-perkara tersebut. Anda akan meraih perkara-perkara tersebut untuk lepas sempurna ketika saudara melibatkan Tuhan. Bagaimana cara kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak ada komunikasi lain di dalam kehidupan kita tanpa melalui doa, tanpa melalui persekutuan dengan Tuhan, tanpa melalui hubungan yang sungguh di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang kita hadapi ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kita melewati setiap persoalan yang ada. Demikian juga di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara di mana Rasul Paulus sudah mengalami terlebih dahulu di dalam kehidupannya. Ketika dia mempunyai perkara yang besar, dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka kehidupannya diberkati Tuhan. Maka dia mendapatkan sukacita, kebahagiaan meskipun dalam kehidupannya ada tekanan berat di dalam memberitakan Injil dan kebenaran. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Itu perkataan yang keluar dari mulut Paulus ketika dia di dalam perkara-perkara yang besar. Bahkan keluar juga di dalam mulutnya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah orang-orang yang sudah melekatkan tubuh, jiwa, dan rohnya hanya bagi Tuhan. Melekatkan seluruh segenap hidupnya kepada Tuhan sehingga perkara apapun itu merupakan suatu kebahagiaan bagi dia. Karena yakin dan percaya bahwa hidupnya di tangan Tuhan aman dan sejahtera. Hidupnya di dalam Tuhan mendapatkan keselamatan yang kekal. Mendapatkan suatu hadiah yang luar biasa. Mahkota kehidupan di dalam perjuangannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita pada pagi hari ini kita mau menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam setiap perkara-perkara yang ada, sehingga Tuhanlah yang terlebih besar di dalam kehidupan kita. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, bukan harta kekayaan, bukan intelektual, bukan kebijaksanaan yang kita punya, tetapi marilah kita menjadikan Tuhan yang terlebih besar dan yang terutama, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami sukacita seperti di dalam kitab Mazmur ini. Sekian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan
memberkati setiap kita, mengurapi, menolong, memberikan damai sejahtera dan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah. Kami mau belajar di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, menjadikan Tuhan yang terutama, menjadikan Tuhan yang terlebih besar dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami, sehingga setiap waktu, setiap detik, dalam perkara apapun, Tuhan ada bersama dengan kami. Kaulah Immanuel, Kaulah Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kau terus menuntun langkah hidup kami selama-lamanya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat pagi hari ini, time to pray. Waktunya kita untuk berdoa. Mungkin ada pergumulan dari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, yang ingin didoakan. Mungkin ada keluarga juga yang punya pergumulan, yang mau didoakan. Biarlah Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom komentar yang ada, bahkan mungkin yang menayangkan ulang. Dengan ini juga boleh menuliskan di pergumulannya di kolom komentar. Nanti ketika saya membaca, saya akan mencatat setiap pergumulannya dan sekarang berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, haleluya, Tuhanlah yang terlebih besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak perlu ragu ketika kita di dalam persoalan kita melibatkan Tuhan. Itu adalah suatu keputusan yang tepat. Itu adalah suatu keputusan yang sungguh luar biasa. Ketika kita dalam persoalan, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sujud menyembah Tuhan, duduk di bawah kakinya, menceritakan setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Saudara, pada pagi hari ini saya terus mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Saya mengajak kita semua untuk terus mendoakan bangsa kita, biar terjadi pemulihan yang sempurna, biar terjadi pertolongan Tuhan yang nyata, yang ajaib dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Kita berdoa buat pemerintahan yang ada. Kita berdoa buat setiap yang berada di Gaza dapat dalam penanganan virus COVID-19 ini. Biarlah juga kita berdoa buat setiap pasien-pasien yang mengalami sakit. Biarlah tangan Tuhan memberkati, menolong, melewati setiap yang menangani. Oh haleluya, pada saat pagi hari ini juga kita tidak lupa berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka mengalami krisis, mungkin mereka mengalami pergumulan berat dalam kehidupan mereka, dan mungkin mereka juga mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh berdoa bagi mereka. Kita tempangkan tangan bagi setiap mereka yang mengalami sakit. Oh haleluya Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa menuntun, menolong, memberkati, memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa, semuanya kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau
penolongku, yang selalu setia menjagaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Indonesia. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Indonesia. Kau segalanya yang termulia, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu selamanya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Kau yang termulia dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya. Kami berdoa bagi negeri kami, Indonesia. Pemulihan terjadi atas negeri kami. Perbuatan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong bangsa kami, Yesus. Kami rindu lawatan, kami rindu hadirat, kami rindu uluran tangan-Mu Tuhan memberkati bangsa kami. Oh, haleluya Yesus. Kami rindu jamaah-Mu Yesus, haleluya. Oh, kami juga berdoa Tuhan buat setiap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kami. Kau berkati pemerintahan yang ada. Kau berkati mereka dalam menangani, biarlah terus berikan kebijaksanaan. Kau memberikan pertolongan-Mu dalam kehidupan bangsa kami, Yesus. Kami juga berdoa buat negeri kami, biarlah kasih karunia Tuhan memberkati. Di malam sakit, penderitaan COVID-19 ini terus menjamah memberkati, melewati tangan-tangan medis yang ada dalam kesembuhan terjadi ya Bapak. Oh, haleluya Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Kau memberkati menolong biar mereka tetap bersukacita dalam menjalani setiap pelayanan mereka. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dimanapun berada, teman-teman Facebook yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat, Tuhan Yesus berikan pengharapan baru. Oh, haleluya Yesus. Bila tangan-Mu senantiasa tercurah, memberkati, menolong, memberikan harapan bagi setiap kami. Kau berkati keluarga, Kau berkati teman-teman, Kau berkati saudara, berkati semuanya Bapak Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Bapa menyerahkan juga setiap pergumulan doa yang sudah masuk di dalam WhatsApp, baik pergumulan dalam ekonomi, baik pergumulan dalam kesehatan, baik pergumulan dalam pekerjaan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Oh, haleluya. Saya berdoa buat setiap kita dimanapun berada, yang mengalami pergumulan, bahkan yang mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara boleh tempatkan tangan di bagian tubuh yang sakit, siapapun mereka, baik Bapak Ibu sendiri. Oh, haleluya, haleluya. Jesus is the same, Tuhan yang penuh kuasa. Jesus is the same, Tuhan yang penuh berkat. Jesus is the same, Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Pagi hari ini bilang kasih, urapan, damai sejahtera yang daripada Tuhan memberkati, menjamah
memulihkan kehidupan kita dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan menolong, memberkati setiap kita. Oh haleluya, haleluya. Tuhan mengetahui setiap isi hati kita. Tuhan mengetahui setiap persoalan kita. Marilah kita datang kepada-Nya. Haleluya. Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami, dan setiap persoalan yang sudah kami doakan ya Bapa. Dan mungkin hamba tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tetapi Tuhan mengerti keadaan. Tuhan mengerti apa yang kami rindukan. Buat setiap pokok doa yang sudah masuk, biarlah tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberkati. Glory to God, haleluya. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada.